Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Hari Setiawan sebagai moderator pada video presentasi kelompok 2. Langsung saja saya perkenalkan anggota kelompok 2. Yang pertama yaitu Bisma Pamungkas, yang kedua Dewi Mustikawati, yang ketiga Dimas Hari Setiawan, yang keempat Alicia Vitaloka, yang kelima Endaro Rafiko Aji. Penyampaian materi yang pertama akan disampaikan oleh Alicia Vitaloka. Di sini saya akan menjelaskan pengertian keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah kemampuan yang dimiliki seorang guru dalam melakukan tanya jawab supaya pembelajaran berjalan dengan lancar dan kondusif. Keterampilan bertanya harus dilakukan dengan berbagai variasi supaya saat melakukan tanya jawab, siswa tidak merasa bosan. Menurut Wahid Murni, keterampilan bertanya dalam proses belajar mengajar, bertanya memegang peranan penting sebab bertanya yang tersusun baik dengan teknik pelontaran yang tepat akan meningkatkan partisipasi murid dalam kegiatan belajar mengajar, membangkitkan minat dan rasa ingin tahu murid terhadap suatu masalah yang sedang dibicarakan, dan dapat mengembangkan pola pikir murid. Kemudian ada dasar-dasar pertanyaan yang baik. Yang pertama, jelas dan mudah dimengerti oleh siswa. 2. Berikan informasi yang cukup untuk menjawab pertanyaan. 3. Difokuskan pada suatu masalah atau tugas tertentu. 4. Memberikan waktu yang cukup kepada anak untuk berpikir sebelum menjawab pertanyaan. 5. Membagikan semua pertanyaan kepada seluruh murid secara merata. 6. Memberikan respon yang ramah dan menyenangkan. Penyampaian materi yang kedua akan disampaikan oleh Dewi Mustikawati. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu teknik dasar bertanya. Teknik dasar bertanya dalam kegiatan pembelajaran itu antara lain, yang pertama, yaitu pertanyaan yang diajukan itu harus jelas dan ditujukan secara langsung kepada peserta didik. Lalu kita berikan waktu secukupnya kepada para peserta didik untuk menemukan jawabannya atau memikirkan jawaban mereka. Kemudian yang kedua yaitu mencegah jawaban yang tidak sesuai dengan yang kita ajukan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita mengulangi pertanyaan yang sama sampai mereka benar-benar paham. Yang ketiga yaitu kita mempersilahkan mereka atau peserta didik untuk menyampaikan jawaban mereka sendiri. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tujuan dari pertanyaan. Setiap pertanyaan yang diajukan seorang guru kepada para siswanya itu memiliki tujuan tersendiri. Yang pertama yaitu membangkitkan minat dan rasa ingin tahu para peserta didik terhadap suatu hal yang sedang dibicarakan. Kemudian yang kedua yaitu memusatkan perhatian para peserta didik terhadap suatu hal masalah yang sedang dibahas. Yang ketiga yaitu mendiagnosis kesulitan-kesulitan yang menghambat siswa dalam hal belajar. Kemudian yang keempat yaitu mengembangkan cara belajar aktif. Kemudian yang kelima yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengasimilasikan informasi. Kemudian yang keenam yaitu mendorong siswa untuk mengemukakan pendapatnya dalam sebuah diskusi. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir yaitu menguji atau mengukur hasil belajar siswa. Penyampaian materi yang ketiga akan disampaikan oleh Endaro Rafiko Aji. Komponen keterampilan bertanya. Yang pertama, adapun hal-hal yang harus diperhatikan saat bertanya. Kemudian yang kedua, hal-hal yang harus dihindari saat bertanya. Hal-hal yang harus diperhatikan saat bertanya. Yang pertama, kejelasan dan kaitan pertanyaan. Harap diusahakan agar pertanyaan yang dikemukakan itu jelas maksudnya, serta nampak benarnya kaitannya antara jalan pikiran satu dengan yang lainnya.
Kemudian yang kedua, kecepatan dan selang waktu atau pause. Kecepatan menyampaikan pertanyaan tergantung pada jenis pertanyaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, arah dan distribusi penunjukan atau penyebaran. Pertanyaan yang diajukan seharusnya ditujukan pada seluruh siswa, sehingga seluruh siswa didorong untuk berusaha menemukan jawaban. Kemudian yang keempat, teknik penguatan. Pemakaian yang tepat pada teknik penguatan ini akan menimbulkan sikap yang positif bagi siswa, serta meningkatkan partisipasi siswa dalam kegiatan belajar dan mengajar. Kemudian yang kelima, teknik menuntun. Teknik menuntun dapat digunakan sebagai teknik untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas jawaban murid. Kemudian yang keenam, teknik menggali. Teknik menggali adalah pertanyaan yang bersifat menggali untuk mendapatkan jawaban lebih lanjut dari siswa guna mengembangkan kualitas jawaban yang pertama. Yang ketujuh, pemusatan. Teknik ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang ruang lingkupnya luas, kemudian dilanjutkan ke pertanyaan yang lebih khusus. Kemudian yang terakhir, pindah gilir. Teknik pindah gilir digunakan untuk mengundang partisipasi semua anak. Kemudian, hal-hal yang perlu dihindari dalam bertanya. Yang pertama, mengulangi pertanyaan sendiri untuk komunikasi siswa guru yang baik. Susunlah pertanyaan seringkas mungkin agar siswa dapat segera memahami pertanyaan tersebut. Kemudian yang kedua, mengulangi jawaban siswa. Ada pendapat bahwa pengulangan jawaban siswa akan menambah hubungan guru dan siswa. Di lain pihak, ada pendapat bahwa itu memperlambat proses belajar dan mengajar. Kemudian yang ketiga, menjawab pertanyaan sendiri. Bila guru sering menjawab pertanyaan sendiri sebelum guru mempunyai kesempatan untuk menjawab, akan mengakibatkan siswa menjadi frustasi dan mungkin perhatian siswa menjadi berkurang atau keluar dari proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir, meminta jawaban serentak dengan teknik bertanya melacak. Guru akan mendapat kemanfaatan khusus dalam hubungannya dengan pertanyaan kognitif tingkat tinggi. Bertanya melacak dan meningkatkan respon siswa dengan menyediakan pertanyaan yang tingkat kesukarannya lebih tinggi, cermat, membantu, dan relevan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Penyampaian materi yang keempat akan disampaikan oleh Bisma Pamungkas. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu jenis-jenis pertanyaan. Peningkatan keterampilan bertanya menyangkut pada isi pertanyaan tersebut. Menurut Wahid Murai di tahun 2010 berpendapat beberapa cara untuk menggolong-golongkan atau jenis-jenis penyajian pertanyaan penggolongan itu terdiri atas 1. Jenis-jenis pertanyaan menurut maksudnya. Yang pertama ada pertanyaan permintaan atau biasa disebut compliance question. Maksudnya ialah pertanyaan yang mengharapkan agar murid mematuhi perintah yang diucapkan dalam bentuk pertanyaan. Contoh, dapatkah kamu tenang agar suara Bapak bisa terdengar oleh semua siswa yang ada di kelas? Yang kedua, pertanyaan retoris atau biasa disebut rhetorical question. Maksudnya yaitu pertanyaan yang tidak menghendaki jawaban, melainkan akan dijawab diri sendiri. Salah satu teknik penyampaian informasi kepada murid. Contohnya, mengapa kita perlu mempelajari bangun ruang? Karena bangun ruang dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata, seperti volume pada tabung, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pertanyaan mengarahkan menuntun atau prompting question. Maksudnya adalah pertanyaan yang diajukan untuk memberi arahan kepada murid dalam proses berpikirnya. Dalam artian jika siswa tidak dapat menjawab suatu pertanyaan atau salah dalam memberikan jawaban, maka guru mengajukan pertanyaan lanjutan yang gunanya untuk mengarahkan atau menuntun proses berpikir murid sehingga dapat mendapatkan jawaban tersebut. Yang selanjutnya adalah pertanyaan menggali atau probing question. Maksudnya adalah pertanyaan lanjutan yang akan mendorong siswa untuk lebih mendalami jawabannya terhadap pertanyaan sebelumnya. Contoh, setelah tahu kubus adalah 6 kali setelah tahu kubus adalah 6 kali persegi, bagaimana cara mengetahui luas kubus? Garis besar. Yang kedua ada jenis-jenis pertanyaan menurut taksonomi Bloom. Pertama ada pertanyaan pengetahuan atau recall question atau edge question. Pertanyaan itu adalah
Pertanyaan yang hanya mengharapkan jawaban yang sifatnya hafalan atau ingatan terhadap apa yang telah dipelajari. Di sini murid tidak diminta pendapatnya. Yang kedua, selanjutnya adalah pertanyaan pemahaman atau comprehension question. Pertanyaan ini menuntut murid untuk menjawab pertanyaan dengan jalan mengorganisir informasi-informasi yang pernah diterimanya dengan kata-kata sendiri, atau menginterpretasikan atau membaca informasi yang dilukiskan melalui grafik atau kurva. Contoh, jelaskan apa hubungan antara bangun datar dengan bangun ruang. Pertanyaan penerapan application question. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang menuntut murid untuk memberikan jawaban tunggal dengan cara menerapkan pengetahuan informasi, aturan-aturan, kriteria, dan lain-lain yang pernah diterimanya pada suatu kasus. Contoh, hitunglah luas kubus dengan panjang isinya yaitu 6 cm. Yang selanjutnya ada pertanyaan analisis atau analysis question. Pertanyaan analisis ialah pertanyaan yang menuntut murid untuk menemukan jawaban dengan cara mengidentifikasinya, mencari bukti-bukti, dan menarik kesimpulan. Ciri dan pertanyaan ini ialah jawabannya yang benar, tidak tunggal melainkan lebih dari satu, dan menghendaki murid untuk mengembangkan potensi serta daya kreasinya. Pertanyaan ini menuntut murid untuk memprediksi dan memecahkan masalah berdasarkan imajinasi. Contoh, apa perbedaan dan persamaan antara kubus dan balok? Yang selanjutnya ada pertanyaan evaluasi atau evaluation question. Pertanyaan semacam ini menghendaki murid untuk menjawabnya dengan cara memberikan penilaian atau pendapatnya terhadap suatu isu yang ditampilkan. Garis besar yang ketiga ada jenis-jenis pertanyaan menurut luas sempitnya pertanyaan. Yang pertama ada pertanyaan sempit atau narrow question. Pertanyaan ini membutuhkan jawaban yang tertutup dan langsung. Pertanyaan semacam ini menuntut murid untuk mengingat atau menghafal informasi yang ada. Contoh, sebutkan bangun apa saja yang termasuk dalam bangun ruang sisi datar. Itu contohnya. Dua, pertanyaan sempit memusat. Pertanyaan ini menuntut siswa agar mengembangkan ide atau jawabannya dengan cara menuntutnya melalui petunjuk tertentu. Contoh, sebuah balok panjang dan lebarnya sama dengan tinggi balok 25 cm. Jika volumenya 4000 cm3, berapa luas balok tersebut? Selanjutnya, pertanyaan luas atau broad question. Ciri pertanyaan ini adalah jawabannya mungkin lebih dari satu, sebab pertanyaan ini belum mempunyai jawaban yang spesifik. Ini lebih efektif jika guru menghendaki siswa untuk merumuskan pendapat, menentukan sikap, dan juga tukar menukar pendapat. Contohnya, bagaimana pendapat Anda tentang jawaban teman Anda yang sudah tulis papan tulis? Benar atau salah? Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Penyampaian materi yang terakhir akan disampaikan oleh Dimas Ari Setiawan. Baik, materi yang kelima yaitu tentang kelebihan dan kelemahan keterampilan bertanya. Dalam pelaksanaannya, keterampilan bertanya memiliki kelebihan dan kekurangan. Keterampilan bertanya mempunyai kelebihan, salah satunya yaitu kelas menjadi lebih hidup. Hal ini dikarenakan sambutan kelas lebih baik dan siswa tidak hanya mendengarkan ceramah seorang guru saja. Dengan tanya jawab, partisipasi siswa lebih besar dan berusaha mendengarkan pertanyaan guru dengan baik dan berusaha untuk mencari jawaban yang benar dan tepat. Sehingga anak menerima pelajaran dengan aktif berpikir, tidak pasif mendengarkan saja. Kelebihan yang lainnya yaitu dapat mempererat hubungan guru dan murid, dan juga dapat melatih siswa dalam berani menyatakan pendapat di depan teman-temannya. Lalu kekurangan keterampilan bertanya dalam proses belajar mengajar yaitu kelancaran proses belajar mengajar agak terhambat karena diselingi dengan tanya jawab. Nah, dengan tanya jawab ini, waktu belajar mengajar akan terkuras atau dikurangi oleh tanya jawab. Juga jawaban siswa belum tentu selalu benar, bahkan kadang-kadang pertanyaan siswa melenceng dari topik yang sedang dibahas. Sehingga guru menjadi agak bingung dan memerlukan waktu lebih lama untuk mengkondisikan kembali dan mencari jawaban yang benar. Baiklah, penyampaian materi oleh kelompok 2 telah selesai. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan pada presentasi kali ini.
Keterampilan bertanya adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru dalam melakukan tanya jawab supaya berjalan lancar dan kondusif, serta keterampilan yang dimudahkan untuk mendapatkan jawaban atau balikan dari orang lain. Keterampilan bertanya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu keterampilan dasar mengajar tingkat dasar, dan yang kedua yaitu keterampilan dasar mengajar tingkat lanjut. Jenis-jenis pertanyaan dibedakan menjadi bermacam-macam, yaitu pertanyaan menurut maksudnya, menurut taksonomi Bloom, dan menurut luas sempitnya pertanyaan. Dalam keterampilan bertanya ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihannya yaitu suasana belajar lebih hidup dan partisipan lebih antusias mendengarkan karena terdapat tanya jawab. Kelemahannya adalah materi yang disampaikan akan terpotong oleh tanya jawab dan siswa belum tentu selalu menjawab dengan benar, sehingga memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencari jawaban yang benar dan mengkondisikan kembali. Baiklah, telah selesai presentasi dari kelompok 2. Saya selaku moderator dan mewakili seluruh anggota kelompok 2. Apabila banyak kesalahan dan kekurangan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.